Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya bertemu di kegiatan agenda 3 kali ini. Ya. Tadi pagi kegiatannya apa, Bapak Ibu? Melakukan job desk, Bu. Melakukan apa? Job desk. Oh, job desk. Ya, Misalnya? di kantor. Mm-mm. Saya di seksi PHU melakukan pendaftaran haji, Bu. Hmm, ya, ya. Bentar, saya sambil menyiapkan datanya. Pagi tadi nggak ada kegiatan Zoom ya? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Ya. Bu. Ya, ya kebetulan tadi juga Bu Budi di pengujian RA, jadi terpaksa digeser. Gimana kalau digeser perasaannya? Sudah biasa digeser, Bu. Masalahnya biasa saja. Oh, sudah biasa ya. Iya. Oke. Di Zoom ini saja toh biasa digesernya, Iya, Bu. Di sini aja. tidak di lain-lain ya. Oke. Kalau menurut jenengan pergeseran seperti ini dilihat dari agenda 2 bagaimana? Adaptif, Bu. Siapa ini? Sebentar, saya tak lihatnya lewat speaker ya. Oke. Ini siapa? Pak Wahyu, Bu. Wahyu. Oke, Ya, menurut jenengan adaptif. Coba tolong dijelaskan bagaimana. ya, perubahan itu kan setiap waktu bisa terjadi, jadi kita bisa menyesuaikan Mm-mm, apa yang terjadi begitu, Bu. mm-mm. Pak Wahyu dari mana? Dari Kanwil Jateng, Ibu. Oh, Kalian Jateng. Ya. Sebagai apa? Pranata Komputer. Penata komputer. Baik. Coba kita lihat jawaban yang lain. Silahkan. Yang lain? Loyal Ibu, izin masuk loyal. 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 Sebentar. Loyal ya. Iya, Siapa ini? Pak Muhammad Hilal Zain. iya. Oke, gimana wujud loyal Loyal. itu? Mm-mm. Wujud loyalnya mau bagaimanapun keadaannya, kita juga tetap tujuannya satu kan. Ada Mm-mm. perubahan sedikit itu tidak merubah Iya. apa diri kita untuk Hmm. mengurangi apa ya, mengurangi esensi dari tujuan yang akan kita raih. Hmm. Kurang lebihnya gitu, Bu. Oke. Yang lain, ibu-ibu sekarang Belum, Bu. Akuntabel itu. Atau akuntabel. Iya. Siapa yang utama? Sebentar, tadi Pak Yen tadi dari mana Pak Yen? Iya, Bu. Bentar ya Mbak Anita. Oke, Pak Yen. saya dari KUA KUA Kak Mayong, Mayong. Kabupaten Oh, Jepara, Bu. Jepara. Iya. Sebagai Sebagai penyuluh agama Islam. penyuluh. Baik. Iya. Sekarang Bu Anita, silahkan. Akuntabel Ibu. Jadi jam berapapun Zoom-nya digeser itu Mm-mm. tetap berada pada tanggung jawabnya masuk tepat waktu. Baik. Bagus juga nih. Bu Anissa, ini Man Kota Magelang. Enggak, Bu. Ayaman. Iya, Oh, ngajar apa? geografi Ibu. Geo. Enggak, Oh, ya salam untuk teman-teman di sana ya. enggak, Bu. Ya, saya dulu di sana. Mm-mm. Baik. Yang lainnya lagi. Orientasi pelayanan, Bu. Ya, Pak Ahmad Ma'ruf. Iya, KUA Kecamatan Toroh. Toroh itu mana? Pati. Purwodadi, Grobogan. Oh, oh.
Diketawain teman. Mm-mm. Toro. Oh ya, Pak, kemarin baru dengar istilah toro, lupa saya. Gerobokan ya? Ya, kerobokan, Bu. Gerobokan. Gerobokan. Ya, saya masih agak bingung dengan gerobokan itu. Kenapa, Kalau Bu? dengan alun-alun itu, Poro tadi Kalau jauh. itu, kalau ya masih kurang lebih 15 menit Toro itu dari ke arah Blora atau alun-alun. kemana? Ke arah Solo, Bu. Oh, Jalan ke Solo arah Solo. Purwodadi. Berarti yang itu jalan itu ya, yang judulnya Gemolong. Iya, betul. Oh, Semperlawang, Gemolong, iya, iya, iya. Karena anak saya juga anu, Solo. di, enggak, di Purwodadi. Heeh, di situ. Ya sering ke sana, tapi belum paham daerahnya. Getas. Oh, Ngetas. Oke. Iya. Baik, Pak Ma'ruf. Sebagai penghulu atau penyuluh? Calon penghulu. Oh iya, masih calon ya. Ya, Eh, semoga calonnya segera hilang. amin, amin. Yang lain siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kompeten, Bu. Kompeten, ya Pak Azga. Nggih. KUA tahunan. Tahunan itu daerah mana? Sebelahnya Tahunan bulanan. Jepara. Oh, Jepara ya. Ya, Nggih, ya. Calon penghulu atau calon calon penghulu. penyuluh? Penghulu. Nggih, Penghulunya enum-enum ya. nggih, Bu. Ya, menurut jenengan apa? Nggih, kompeten kan harus siap belajar kapanpun dan dimanapun, juga harus siap kompeten menambah wawasan dan juga Oke, menambah kapabilitas. baik. Ini bagus-bagus. Mudah-mudahan nanti setelah lulus juga tetap bagus ya. Amin, amin. Semuanya loh ini, semuanya ya. Amin, Jadi amin. ketika Bapak Ibu itu menghadapi satu perubahan, maaf ya saya pelan-pelan karena ini ruangnya tuh dipakai nge-zoom banyak orang ini. Tapi suara saya terdengar jelas kan? Jelas. Jelas, Jelas Bu. dan Sangat tidak jelas. bocor dari Tidak. suara yang lain? Tidak, ya Alhamdulillah. Oke, jadi memang ketika sebagai seorang calon pegawai negeri sipil ataupun nanti setelah jadi PNS, perubahan itu menjadi satu hal yang sangat mungkin. Jadi sangat mungkin sekali dan bagaimana kita menyikapinya, ya. Nah, proses ketika menyikapi seperti itulah yang agenda duanya itu masuk, yaitu bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan itu, ya, dengan tetap mempertimbangkan berbagai macam nilai-nilai yang ada. Ya, contohnya seperti misalnya apa tadi? Adaptasi, tapi kemudian juga tetap mempertimbangkan kompetensi, akuntabilitas, ya. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetap bertanggung jawab, ya. Kemudian juga kolaboratif pun itu juga muncul karena apa? Kalau jenengan itu sebagai peserta latsar tidak mampu kolaborasi terhadap perubahan, tidak mampu beradaptasi, nah itu ya yang susah jenengan sendiri nanti, ya. Mudah-mudahan jenengan ikhlas karena perubahan itu tidak disengaja, bukan tidak sengaja ya, bukan dibuat untuk menyusahkan, tapi dibuat untuk supaya jenengan bisa melaksanakan latsar dengan baik dan tetap terlaksana pembelajarannya. Karena apa? Mungkin jenengan juga sudah tahu kalau BDK Semarang itu melaksanakan latsar itu terbesar se-Indonesia dengan armada yang sangat sedikit sebetulnya. Sehingga sebetulnya WI itu sebetulnya banyak yang kewowogen, tahu kewowogen? Apa itu kewowogen itu? Kewalahan gitu, Bu. Wargen, Belenger, Bu. Blenger, Belenger. Bahasa bosen. mana, Bu? Bahasa Magelang itu saya kan dari Magelang ya. Kewowogen itu blenger sak pol-pole. Ya, karena apa? Ya ada hari tanpa Zoom, duduk mulai jam 8 sampai jam berapa? Mbak Anissa dan Mas Asga itu satu kantor. Anissa Mulia.
dan Azga Ibadur Rahman. Satu kantor. Boten, Mboten, Bu. boten, Bu. Boten. Boten. Kok bisa melihat Nggih. ke atas kiri semua dan tertawa bareng? Aduh. Satu frekuensi itu, Bu. Iya, saya Iya. kira itu satu kantor. Ada yang orang yang ngejak ngobrol-ngobrol, Chemistry-nya ada itu masuk Bu itu tertawa Bu. bareng melihat sumber yang sama. Bisa, yuk, bisa. Ngobrol juga itu. Bapak Ibu, tolong di anu nggih. Ini saya sebetulnya suka melihatnya itu pakai bukan speaker tapi galeri. Nah, dengan sistem galeri itu saya akan melihat kondisi jenengan semuanya itu ready untuk pembelajaran atau tidak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya kita itu wowogen karena apa? Kami itu para WI itu duduk tidak bergerak. Itu dari jam 8 itu paling tidak sampai jam 5, bahkan ada yang sampai malam. Jadi jenengan bisa bayangkan kesehatan WI pun tidak seluruhnya itu bagus. Ini bahkan untuk makan pun itu harus menyiapkan dulu. Karena untuk bergeser beli ke warung dan lain-lain itu tidak mungkin. Jadi tolong perhatikan posisi jenengan ketika Zoom, ini jenengan harus punya anggapan ini adalah kelas. Nggih. Tidak untuk ditoleh-toleh ataupun apa. Nggih. Jadi tetap ready. Jadi nanti kalau saya pun melihat jenengan tolah-toleh kanan kiri, itu pasti saya akan panggil dan saya beri soal. Itu biasanya. Nggih. Nah, kemudian sebetulnya para WI pun itu sempat mengusulkan supaya yang setengah dari 2.700 berapa peserta itu dilakukan latsarnya tahun depan. Nah, kalau dilaksanakan tahun depan, berarti kemungkinan jenengan itu belum terlatsar sekarang. Nggih. Tuh, tapi karena aturan pemerintah tidak membolehkan, ya apa boleh buat. Nggih. Jadi dengan kondisi yang memang sebetulnya kondisinya semakin berat, itu tetap dilaksanakan. Maka kalau jenengan kok telah-toleh tidak siap, ya pembelajaran ditiadakan juga tidak apa-apa. Gitu. Ya. Ini awal. Karena apa? Ini pembentukan karakter. Terus terang Bapak Ibu. Latsar itu untuk pembentukan karakter. Nek jenengan pintar sudah pintar pasti. Kalau tidak pintar tidak diterima di PNS. Gimana? Tapi karakternya itulah yang perlu dibangun. Jadi ini kelas. Jadi bukan main-main ya Bapak Ibu. Termasuk misalnya backgroundnya nggak kelihatan, nanti cari solusi supaya kelihatan. Ya, Pak Miftahul Hadi, wajahnya nggak kelihatan, harus cari solusi supaya wajahnya kelihatan. Ya, termasuk backgroundnya supaya solid. Ya, nanti cari pemecahannya pasti bisa. Yang tidak ada alasan gelap Bu atau apa. Nilna Aulanis lah, mana ini? Ya, udah muncul lagi nggih. Nah, itu nggih. Jadi tolong kita saling bekerja sama. Ya, kerjasama supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik. Oke, nah sekarang kita akan mulai dulu. Nah, saya mau menekankan yang tadi kenapa saya kok bertanya terhadap perubahan ini Anda siap atau tidak? Ya. Nah, tanda siap atau tidak itu nanti akan muncul di learning journal yang jenengan buat hari ini, di-uploadnya malam terakhir nanti. Karena apa? Saya pernah menjumpai satu video dari peserta, kebetulan ngetek nama saya, otomatis saya akan langsung tahu dan langsung saya buka. Nah, di situ dia mengeluhkan tentang perubahan jadwal yang digeser di sana-sini sehingga otomatis dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman dengan perubahan itu. Nah, mengatakan di YouTube itu. Dan di situ ada BDK Semarangnya. Ya. Nah, kemudian saya juga tanya, kalau memang tidak nyaman, kalau ada undangan 3, dia penghulu, calon penghulu. Ada undangan 3 buah dalam waktu yang sama, apa yang Anda lakukan? Calon penghulu, halo, besok kalau laris, itu pasti terjadi seperti itu. Gimana?
Nah, apa yang dilakukan? Apakah 3 tempat yang berbeda itu akan dilakukan bersama-sama? Tentu tidak. Pasti ada perubahan jadwal, ya betul. Ya kan? Nggak mungkin nganten bareng-bareng di nganten ke bareng-bareng masal wadal bayar misalnya. Nggak mungkin. Nah, hal yang sama seperti ini. Kalau jadwalnya itu tubruk-tubrukan, misalnya 3 kelas dijadwalkan jam 8 semua, ya, apalagi nih sekarang ditambah dengan ada seminar RA, seminar LA, lah otomatis semua geser. Nah, kalau tidak siap dengan adanya perubahan, mundur dari CPNS itu masih bisa. Itu maksud saya. Nggih. Apalagi BDK itu kan selain JI, WBK dan punya cita-cita untuk ke WBBM, itu kalau hal seperti itu kan di-share di publik, siapapun bisa baca. Bagaimana? Gitu, gitu. Nggih. Jadi saling kerjasama, apalagi jenengan itu posisinya kan tidak mengeluarkan dana juga, nggih. Kami juga tidak dianu. Nah, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada perubahan, tolong eh, berusaha untuk beradaptasi dan menerima kenyataan. Nggih. Hanya bergeser. Kami juga menerima kenyataan. Mungkin pahit karena tumpuk undung sampai sakit dan lain-lain itu. Nggih. Oke, kita mulai nggih. Nah, udah, kita mulai dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini NIP saya, kemudian pengalaman saya mengajar. Dulu saya guru biologi juga di Man Magelang yang Karet, kemudian Man Kota Magelang yang Payaman, kemudian SMA Taman Madya, kemudian satu lagi MA Yasri yang daerah-daerah Magelang pasti tahu. Kemudian saya belajarnya dulu di S1-nya di Pendidikan Biologi IKIP Jogja, kemudian S2-nya IPA UNES. Kemudian banyak pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, ya banyak sekali, ini hanya sedikit. Dan terakhir ini sebagai penyemangat Bapak Ibu yang masih muda, ini ketika tahun ini saya mengikuti lomba e-book berbasis AI untuk WI se-Indonesia, ya. Jadi tidak hanya untuk Kemenak, tapi semua WI, dan alhamdulillah saya menjadi juara ketiga terbaik konten terbaik. Ya, artinya dalam usia paling tidak saya saat itu 59, itu saya bisa menjadi juara ketiga. Jadi kalau anak-anak muda ini berkata, wah susah tantangan apa, multimedia atau yang lain, itu jangan. Karena apa? Ilmu itu tidak terbatas pada golongan yang muda, yang tua pun begitu. Oke? Oke. Nah, untuk rumah saya itu ada di Gadingan, Kabupaten Magelang. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan perkenalan sambil menjelaskan apa harapan dan target Anda di agenda 3. Ingat di agenda 3, ya, bukan di agenda yang lain. Apa harapannya? Monggo. Tadi kan saya sudah dapat beberapa orang, yaitu Pak Ahmad Ma'ruf sudah, Pak Hilal Zain, kemudian Mbak Anita, kemudian siapa lagi tadi? Nggih. Monggo yang belum, silahkan. Saya, Bu. Mbak Sekar, ya Izin silahkan. perkenalkan, nama saya Sekar Dwi Fajar. Saat ini menjadi guru biologi ahli pertama di MAN 1 Klaten. Kemudian harapannya pada agenda 3 ini, tentunya saya dapat menyelesaikan kegiatan agenda 3 ini dengan baik dan juga dengan optimal. Harapannya apa yang didapat di agenda 3 ini, kemudian dapat saya bawa hingga nanti lulus latsar dan juga diterapkan di instansi saya. Terima kasih, Bu. Ya, agenda 3 itu apa saja kira-kira nanti? Sependek pengetahuan saya terkait dengan manajemen ASN, kemudian Smart ASN, dan juga
rencana kontribusi terkait dengan mewujudkan smart governance, Ibu. Ya, terus ini istilah baru Bapak Ibu ya. Sependek pengetahuan saya itu loh. Ternyata kalau perempuan sependek, kalau laki-laki apa? Sepanjang. Setahu saya. Iya, mungkin istilah baru ini ya, sependek pengetahuan saya. Nggih. Baik, berikutnya Mbak Salma. Oke, Bu. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya, Soal masih sama. siap. Ibu, perkenalkan, nama saya Salma Rofida Ulfah, biasa dipanggil Salma. Saya merupakan guru penjas, guru ahli pertama. Tentunya setelah mengikuti ini, saya bisa meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan sikap saya sebagai CPNS sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ya bagus. Oke. Bu Asih Istiqomah. Coba. Sekarang soalnya ganti, tapi perkenalannya masih sama. Ya. Iya, Ibu. Sebentar, soalnya dulu ya. Ceritakan pengalaman Anda ketika mengikuti MOOC di Agenda 3. Boleh prosesnya, boleh juga hasilnya. Silahkan. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Asih Istiqomah. Saya guru Al-Quran Hadis di Masa Klaten, Ibu. Berarti Kalau jadi satu untuk dengan Bu Sekar. Ibu, iya betul, Ibu. Ya, baguslah nanti bisa ngobrol-ngobrol untuk menambah pemahaman ya. Gimana ceritanya? Pengalaman saya sejauh ini tentang MOOC itu sangat menarik, Ini dapat banyak sejauh ya. pembelajaran. Ini sejauh, kalau Mbak Sekar sependek. Ya, sangat menarik. Terus? Sangat menarik dan seru, dan juga di situ saya bisa mempelajari banyak hal. Dan kita juga bisa tahu tentang ASN, dasar-dasarnya seperti itu, begitu Ibu. Juga dilengkapi dengan tugas-tugas. Baik, sekarang terima kasih Bu. Pak Muhammad Ifshaus. Silahkan. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Ifsaus Salam. Saat ini saya sebagai Peranata Komputer ahli pertama di seksi penyelenggaraan haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Ya udah di dekat Iya, rumah Ibu. saya itu. Iya, Ibu. Kebetulan rumahnya mana, Pak Salam? Saya rumahnya Magelang juga, Ibu. Di mana? Di Tempuran. Oh, Salaman ya? Iya, Ibu, dekat Ya. Salaman. Oke, berarti ya banyak orang Magelang ini kayaknya. Lebih dari satu ya. Baik, tolong diceritakan gimana prosesnya atau hasilnya dari Agenda 3 di MOOC. Untuk apa namanya pembelajaran selama MOC ini menurut saya itu juga sangat menantang, terutama untuk tugasnya itu Ibu, karena kan misalkan satu hari itu harus jadi, malah harus diupload juga. Itu pun apa namanya nggak cuma tugas individu tapi juga ada tugas kelompok. Yang paling menantang itu, tapi kalau untuk pembelajarannya lumayan seru juga karena kayak apa namanya mengingat dulu pas kuliah pandemi itu kan pakai MOOC juga Ibu. Jadinya Ya, agak sedikit flashback dengan masa berani perkuliahan. ini kebanyakan produk COVID ini. Iya, Ibu. Nanti ketika sudah terjun di instansi kan tidak hanya online terus, banyak permasalahan yang real dan membutuhkan pemecahan segera. Nah, itu tantangan bagi Bapak Ibu semuanya besok kalau di instansi, bagaimana menemukan masalah, masalah itu harus segera diselesaikan atau tidak.
Dan nanti pemecahannya itu tentu membutuhkan pemikiran smart ASN gitu. Oke. Oke, ini saya pikir untuk perkenalannya ini aja dulu ya. Nanti mungkin lebih kenal lagi kalau sudah masuk bimbingan kelompok. Ada yang ingin bertanya dulu? Tidak? Nah, kalau tidak ada, Mungkin belum ada, Bu. belum ya. Ketua kelasnya siapa ini? Mohon izin Bu, saya Bu Oh, Pak Ma'ruf. Ahmad Ma'ruf. Ya. Tadi yang ketempuran ya? Yang mana? Yang Toroh, yang Oh, Toroh Bu. Toroh, Toroh. Gerobokan nggih. Bukan. Baik. Nah, kita akan mulai lagi ini. Nah, ini tadi, kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Latsar, ini ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS. Nah, ini yang melalui ini, sekarang ini, melalui Zoom, dan besok itu 3 hari klasikal. Jadi, kurikulum pembentukan karakter PNS ini ada 4 mata pelatihan, yaitu sikap perilaku bela negara, sudah Bapak Ibu peroleh ya, agenda 1, kemudian agenda 2 itu nilai-nilai dasar PNS, dan yang ketiga kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta agenda yang keempat adalah habituasi. Nah, kenapa Latsar ini disebut dengan kurikulum pembentukan karakter PNS? Coba, siapa ingin menjawab? Sambil perkenalan. Zainuddin Ibu. Pak Zainuddin, monggo. Nggih, mohon izin Ibu. Nama Nggih. Ahmad Zainuddin, bertempat di Dari? kantor Kemenak Padi. Oh, Dari Padi. Padi sendiri Ibu. Mantu Jabat saya juga dari Padi. Oh, Nggih. Patinya jabatan mana? Jakenan Ibu, Oh, Jakenan, nggih. Jabatannya? pengawas jaminan produk halal. Oh ya, ini jabatan baru ya. Nggih Ibu. Nggih, tapi nanti berkelana di internet ya. Nggih. Ini berkaitan dengan RA-nya. Nanti cari-cari tentang jabatan yang baru yaitu produk halal tadi. Nggih, Kalau gimana? RA saya rencana pendataan Ibu. Pendataan apa? Sertifikasi halal. Pendataan data JPH, jaminan produk halal, termasuk salah satunya sertifikasi halal. Oke. Karena untuk monitoring kan perlu dasar itu. Dan itu merupakan salah satu tugas jenengan, Pak? Jelas Ibu, nggih. Baik. Coba, Eh, kenapa Latsar itu menjadi kurikulum pembentukan karakter PNS? Jadi kita sebagai calon CPNS, yang mana kita sebagai manusia pasti memiliki karakter sesuai dengan pendidikan latar belakang kita. Dari berbagai macam karakter tersebut, kita masuk ke dalam latihan dasar untuk menyamakan karakter yang harus kita miliki agar menyandang status sebagai pegawai negeri sipil. Jadi, kalau memang kita sudah memiliki karakter tersebut, maka kita layak menjadi seorang PNS, yang mana materinya sudah disusun dengan rapi, yang harus dan wajib berusaha kita pahami, kita laksanakan, dan kita praktekkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Baik. Ini kayaknya perlu ditepuk tangan ini. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu, nggih. Karena ini cocok ini. Cocok ya. Jadi yang betul yang disampaikan Pak Zainuddin tadi, Bapak Ibu 40 orang ini, satu kelasnya kan 40 orang, itu berasal dari latar belakang yang beraneka ragam. Entah latar belakang ekonomi, entah latar belakang pendidikan, ya, entah latar belakang pendamping hidup. Ini kan banyak yang sudah menikah toh. Belum, Bu. Oh, Sepertinya belum semua Bu. Belum, Satu Bu. nih ya. belum semuanya atau semua belum? Mayoritas belum Bu. Oh, belum ya. Baik. Ya, jadi hati-hati juga memilih pendamping hidup karena apa? Itu nanti mempengaruhi pola pikir ya. Yang belum ya. Kalau yang sudah ya nanti diskusi bareng-bareng supaya pola pikirnya bagus ya. Kemudian coba ini apakah lulus langsung diterima CPNS atau bekerja dulu? Kebanyakan. Kalau Langsung. saya Langsung.
Kalau Pak Yanudin, Kalau saya sebelumnya kuliahnya di UT, Bu. Jadi mm-mm. kuliahnya Sabtu Minggu, Berarti Senin, online terus ya. nggih. Jadi sudah biasa dengan Zoom. Nasib penjenengan ini sekolahnya online, latsarnya online. Tapi Senin sampai Sabtu siang itu di sekolahan, Ibu. Ngapain di sekolahan? Ikut pengabdian, Oh, ikut mengajar pengabdian. kan? Nggih, Bukan yang lain di sekolah. mboten. Napol. Ikut pengabdian karena memang kan belum S1. Iya, sekarang sudah. Alhamdulillah sampun, Ibu. Ya, jadi betul ya. Misalnya kalau kita itu setelah lulus kemudian bekerja dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, ada yang wirausaha, ada yang mungkin mendedikasikan sebagai GTT ataupun PTT, dan itu nanti mindsetnya juga sudah berbeda lagi. Ya. Ada yang mungkin terlahir itu di dunia yang katakanlah naik bahasa novelnya itu terlahir dengan sendok emas misalnya. Itu tentu berbeda dengan orang yang terlahir dengan tangan saja, tidak ada alat bantu, berbeda. Ya, beda itu macam-macam. Kita tidak mengatakan yang kaya lebih buruk daripada yang miskin, tidak. Ini sama saja nanti. Jadi entah tanggung jawabnya itu berbeda, kemudian mampu menyikapi responsif terhadap perubahan juga bisa berbeda. Kemudian kompetensinya itu juga berbeda, disiplinnya juga berbeda. Menyikapi satu pertemuan seperti ini itu juga berbeda. Ada yang serius banget, ada yang sedang-sedang, ada yang dengan santai. Nah, itu kan menunjukkan bahwa apa? Mindsetnya itu betul-betul berbeda. Maka di Latsar ini sebetulnya Bapak Ibu itu sedang dilatih untuk membentuk karakter PNS. Yaitu apa saja? Ini yang sesuai dengan agenda 1, 2, 3, 4. Ya. Tuh. Kemudian untuk kurikulum yang kedua, nah kalau kurikulum pembentukan karakter yaitu Latsar, itu modulnya sudah ada, jadwalnya sudah ada, cara pengajarannya, strateginya juga sudah ada, ujiannya juga sudah ada, produk-produknya juga jelas sudah ada, ya. Tapi beda dengan ini. Dan tinggal masuk, ya. Apalagi jenengan itu kan bukan daftar sendiri Latsarnya, ya kan? Jenengan itu otomatis dimasukkan dalam kegiatan Latsar. Nah, orang yang daftar sendiri dengan orang yang ujuk-ujuk dicemplungke itu tentu berbeda mindsetnya. Karena tidak mengalami susah payahnya daftar misalnya, tidak ada biayanya dan lain-lain. Itu menyebabkan orang itu memandang ringan Latsar. Ya. Nah, kemudian di kurikulum penguatan bidang tugas itu berbeda dengan Latsar. Kurikulum itu disusun sendiri oleh instansi Bapak Ibu. Nah, isinya apa? 1, kompetensi teknis umum atau administrasi. 2, kompetensi teknis substansi. Ada yang mau ditanyakan? Pak Beda Hilal? antara keduanya, Bu. Hmm? Mohon maaf. Beda antara keduanya secara garis besar, Bu. Antara Ya, kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis umum itu adalah kompetensi yang harus Anda miliki, ya, dan itu umum berkaitan dengan administrasi. Misal, kalau Bapak Ibu ini kan sudah menyusun SKP ya, ya. Ketika masuk pertama kali kemarin Juli itu masuknya atau Juni? Ya Juni, pokoknya Bu. bulannya Juni ya. Juni. Ya, Juni. Kemudian jenengan diminta menyusun SKP. Sudah bisa langsung atau belum? Belum. Tapi kan jenengan wajib punya kompetensi itu. Ya kan? Maka jenengan menyusun dengan cara mendapatkan infonya dari mana? ada yang Cara ikut mengisinya. kelas, Bu. Dari ikut pelatihan. Pak Salam ya. Ada yang ikut pelatihan, ada lagi yang Di sini. FGD, ada lagi Tanya yang senior. diskusi dengan tanya seniornya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud kompetensi teknis umum. Ya. Seandainya jenengan belum bisa sekarang loh ya, maka jenengan itu wajib memasukkan ke dalam mata pelatihan di KTU.
Itu. Yaitu misalnya apa? FGD tentang penyusunan SKP sesuai EGI, misalnya gitu. Yang umum lagi apa? Misalnya kompetensi teknis surat persuratan. Ya, misalnya. Nah, kan jenengan perlu kok belum bisa, nah itu diadakan. Yang lain lagi misalnya apa? Misalnya penguasaan tentang Microsoft Office, entah Excel, PowerPoint, ya dan lain-lain gitu. Yang lain lagi apa? Misalnya yang guru-guru ya misalnya itu pemberlakuan kurikulum berbasis cinta atau deep learning. Ya, misalnya itu kan kebutuhan bersama. Nah, itu bisa nanti mengadakan. Nah, kemudian kompetensi teknis substansi itu betul-betul kompetensi teknis berkait dengan kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan job desk-nya. Misalnya kalau penghulu misalnya, penghulu itu butuh tidak penguasaan Microsoft Office misalnya. Nah, butuh maka masuknya di agenda 1. Kemudian tentang kepenghuluannya sendiri ada enggak ilmu yang bisa dicari ya. Nah, itu nanti kalau itu berarti masuk khusus di agenda 2. Kalau guru misalnya, guru atau yang lain sebetulnya ada ya. Kompetensi yang harus dimiliki, itu kan ada 4 ya. Kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Nah, itulah yang masuk di dalam teknis substansi. Misalnya penyusunan modul ajar, kemudian penyusunan instrumen penilaian, kemudian penyusunan media, kemudian misalnya membreakdown CP menjadi TP, dan lain-lain itu, kemudian mempelajari tentang berbagai macam model pembelajaran yang student-centered learning, katakanlah, nah itu termasuk kompetensi teknis substansi. Ya. Disusunnya bagaimana? Tergantung kebutuhan jenengan semua nanti. Ya. Dan dilaksanakan paling lambat itu sebelum agenda klasikal. Di mana diadakannya? Di instansi Bapak Ibu sendiri. Apakah dinilai? Dinilai. Siapa yang menilai? Mentor. Begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira ini cukup jelas ya. Ada enggak laporannya? Ada. Ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan dulu karena waktunya juga jalan terus ini. Nah, untuk manajemen ASN, ini kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah pemahaman secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ingat ya, ini kode etik ASN, jenengan harus pegang betul. Apalagi jenengan kan masih muda, masuk ke instansi baru, itu pelajari kode etiknya. Ya. Nah, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Kemudian untuk SMAP ASN-nya, ini kompetensi dasar yang diapa adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan 2 implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Ya. Nah, sasarannya apa? Maka tadi saya tanyakan, kenapa kok Anda itu wajib masuk Latsar meskipun tidak daftar? Ya. Nah, harapannya nanti Anda semua itu akan menjadi ini pegawai negeri sipil yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada apa? Core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Begitu. Jadi harapannya itu karena jenengan itu berasal di latar belakang yang berbeda-beda semuanya, mindsetnya berbeda-beda, ya, maka nanti setelah lasar itu jenengan itu sama, mirip-mirip, yaitu punya karakter berlandaskan core value ASN berakhlak. Gitu ya. Nah, kemudian untuk
keterkaitan agenda, nggih, semua agenda itu menjadi pondasi habituasi. Nggih. Dengan cara apa jenengan nanti itu akan dilatih untuk membentuk karakter-karakter ASN profesional tadi, yaitu dengan apa ini? Dengan ketepatan analisis masalah. Ya, misalnya di agenda 1 kan jenengan diminta untuk belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana menapisnya, ya. Jadi bagaimana menganalisis masalahnya, kemudian terobosan inovasi apa yang jenengan bisa berikan di instansi jenengan. Nah, tahapannya bagaimana, ya, ada enggak keberhasilan dampaknya, kemudian rencana keberlanjutan dari habituasi nilai. Nah, harapannya RA itu nanti tidak selesai hanya di Latsar. Ya. Harapannya adalah berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai jenengan purna nanti. Ya, entah umur 60 atau lebih. Ya. Gitu. Jadi harapannya nilai-nilai yang bagus itu diterapkan tidak hanya ketika Latsar. Termasuk RA-nya juga harapannya nanti bisa berkelanjutan. Gitu. Ya. Nah, untuk agenda 1, jenengan itu nanti kan sudah memiliki wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara, kemudian mampu menganalisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda 2, ini jenengan mampu memberikan pelayanan, ya, berorientasi pelayanan, tentu yang bagus. Nah, supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal, yang prima, maka jenengan harus mampu ini, kompeten dulu. Kalau menurut versi pandang saya, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik itu jenengan harus kompeten. Ya. Kompeten itu artinya apa? Ketika jenengan sedang melayani user, tidak cukup hanya ramah. Ya, tidak cukup hanya apa namanya hospitality. Hospitality itu salah satu ciri smart ASN, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik, ramah, ya, misalnya seperti itu. Ini tidak cukup toh user itu dilayani dengan senyum baik, kata-kata yang bagus, tapi ketika ditanya tentang yang berkaitan dengan materi utama itu tidak bisa menjelaskan, maka harus kompeten. Ya. Nah, kemudian bertanggung jawab atau akuntabel terhadap tugasnya, kemudian harmonis. Ya, harmonis itu artinya Bapak Ibu itu mampu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan juga, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Ya. Nah, kode etiknya masuk di mana ini Bapak Ibu? Tentu kode etik masuk di seluruh agenda 2 ini. Eh. Kemudian di agenda 3 itu nanti Bapak Ibu akan lebih banyak mempraktekkannya di agenda 3 yang kita ini, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian agenda 4-nya itu membuat rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Ya. Nah, kemudian bentar. Ini jam 13.44. Baik, nah sekarang Bapak Ibu kita bermain sedikit ya. Ini. Nah. Nah, Bapak Ibu semuanya kita akan bermain atau anggap saja sebagai asesmen awal ya. Nih, coba. Nah. Sebentar kok gini.
Bentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan join buka Google-nya. Kemudian ini, yang pertama join using any device, itu ketikkan joinmyquiz.com. Kemudian bergabunglah dengan menggunakan join code 501279. Ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan tampilkan nama, tuliskan nama. Ya. Karena kalau tidak menulis nama asli nanti yang muncul nama ini nama asli ya. Ini. Nama acak. If if apa ini? Ifsaus, Serli, Anissa, Aprilia, Karisma, Panji, Wahyu, Hidayati, Amanda, namanya bagus-bagus nih ya. Dian, Arum, ya, Karisa, ya sudah 18. Baik, kita mulai dulu. Ingat ya, memainkannya itu cepat tapi benar. Jangan hanya cepat atau jangan benar saja. Kalau benar saja kok lambat, nanti juga mengurangi poin. Ya. Kita mulai meskipun ini baru 24 ya. Oke.
Pak Muhammad Ainin Niam ini wajahnya nggak kelihatan nih. Ternyata ada yang baru masuk. Bu Indri, ada 2 lagi yang belum masuk ini. Kita end sekarang saja ya, Bapak Ibu, karena kalau menunggu semuanya selesai, tentu bisa lama. Oke, kita end dulu. Ya. Ya, yang muncul di layar Bapak Ibu mestinya ini ya, juara 1 Mbak Sekar, 2 Mas Alia, 3 Mbak Arum. Nih, ya. Coba kita lihat sekarang dari overview. Di layar Bapak Ibu muncul enggak overview-nya? Muncul Ibu. Muncul. Iya. Halo, Di suara saya terdengar? Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Oke, nggih. Jadi di sini kita bisa melihat Ibu Sekar itu akurasinya 89%. Ya, 89. eh kemudian ini Mas Alia atau Mbak Alia? Mas Bu. Alza, Mas. Bu. Nggih, Alza. Alja. Alja. Mas Alja 85, kemudian Mbak Arum ini 86. Mbak ini Bu Siti Alimatus 88. Kemudian
Ibu Dian Fitri 82, Ibu Aprilia 82, nggih. Nah, yang di bawahnya tentu makin sedikit. Akan tetapi Bapak Ibu bisa melihat di sini eh, memang ini kebetulan yang nomor 1 juga nilainya tinggi ya. Tapi di sini panjenengan bisa melihat di sini Bu Arum lebih tinggi daripada Mas Alia, Bu Siti Alimatus juga lebih tinggi. Nah, ini tetapi tetap posisinya di bawahnya. Kenapa? Karena di background itu juga dibuka peluang untuk mendapatkan poin ketika kecepatannya misalnya itu lebih cepat. Maka tadi saya sampaikan cepat tapi betul. Ini Mbak sekarang termasuk cepat dan betul. Jadi yang salah cuma sedikit sekali ini. Oke. Baik. Nah, ini untuk asesmen awal dan juga untuk mengetahui pemahaman adik-adik juga ya tentang manajemen ASN dan apa tadi? Smart ASN. Coba kita cek tampilan Bapak Ibu di layar ya. Pak Miftahul Hadi, besok kalau ketemu wajahnya harus muncul ya. Nggih, Bu. Nggih. Miftahul Hadi, mohon izin ganti di Facebook, ada masalah di laptop. Oke, kadang-kadang ini kan perlu kita hadapi, ini kan juga masalah kan, yang harus segera diselesaikan. Karena persyaratan di Zoom itu wajah harus kelihatan, on cam. Ya. Kemudian kalau modelnya klis seperti Pak Hadi ini kan saya nggak bisa melihat wajahnya. Ini jangan-jangan bapaknya ini yang tampil malahan, kan gitu. Ya, model joki itu misalnya. Terus cari tempat yang terang, Pak. Minimal depannya itu ada lampu. Kemudian belakangnya termasuk Pak Nur Cahyo ya. Ini kan juga tembus. Ini nanti cari yang latar belakangnya itu solid. Misalnya tembok, ya. Bukan tembok derita ya. Tapi tembok sehingga nanti backgroundnya itu kelihatan. Kemudian Mas If Pak Muhammad Ifsaus ini kenapa off cam? Izin ya Bu, ke toilet tadi saya Hah? lihat obrolan. Izin ke Kenapa? toilet kayaknya tadi di Tidak obrolan. dengar ya Pak, di sini ramai. Izin ke toilet katanya. Oh, izin ke toilet. Oke. Nggih. Oke, terus tadi ada, nah ini Pak Muhammad Ainin Niam. Ini dari tadi, masuk ke toilet terus ini. Tes ya. Pak Muhammad Ainin. Mohon maaf Bu, ini baru error Hmm? device-nya dan ini baru cari device lain Bu. Mohon maaf Ibu. Kenapa? Tidak dengar ya? Katanya Ini lagi yang error, Ibu. Katanya device-nya lagi error, mau nyari device yang lain. device yang lain. Baik, saya tunggu besok ya. Oke, yang katanya itu yang Pak Naim. Oke, oke. Terus Bu Alia, kenapa ini? Mohon izin Ibu, tadi baterai laptopnya habis, terus Wah, kebetulan ini mic-nya listriknya didekatkan. padam. Kita tidak mendengar ini. Oh iya, mohon izin Ibu, ini tadi baterai laptopnya habis. Kebetulan Sebentar. listriknya baru. Saya tak menambah volume. Kok tidak mendengar saya? Oke, ulangi. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oke. Mohon izin Ibu, ini tadi baterai laptop saya habis. Kebetulan listriknya baru saja padam. Kemudian ini saya pakai HP dan pakai HP tidak support untuk virtual background Ibu. Oke. Nggih, mohon izin. Satu lagi, Bu Hidayati tadi apa? Pamit ya. Gini, tambah satu lagi bapak-bapak yang pakai iPhone tadi. Gini, ini kan permasalahan. Jadi ketika ada persyaratan, backgroundnya muncul, kemudian wajah kelihatan, itu tolong betul-betul diterapkan. Maksud agenda 3 masih dibeginikan. Agenda 1, 2, 3 gimana kemarin?
Sudah diingatkan kan? Ya, Sudah Ibu, sudah. sudah mosok sampai agenda 3 kok masih diingatkan. Nah, ini termasuk masalah bagaimana jenengan menyikapi, mencari solusinya itu. Itu ya. Ya. Termasuk misalnya apa namanya? Listrik mati. Ya bagaimana caranya? Nah, biasanya kan listrik mati itu kan juga ada pemberitahuan biasanya. Kalau tidak biasa ya innalillahi ya. Oke, besok Pak siapa tadi dan Mas Nur Cahya nanti coba-coba ya supaya latar belakangnya solid. Ya, terus Mbak Alia nanti juga menyesuaikan. Ya. Nggih, Bu, Heeh. siap Ya, ini Pak diusahakan. Miftahul Hadi. Ya, Nggih. baik. Ya, kita lanjut lagi ya. 14.02. Ini saya perlu menghitung waktu ini. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, tujuan pembelajaran agenda 3 itu sebetulnya juga tidak jauh-jauh, tapi yang penting ini, Anda itu nanti harapannya adalah mampu ini, memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, tandanya apa nanti? Bapak Ibu nanti diminta untuk merumuskan satu permasalahan di lingkungan kerja Bapak Ibu dan lebih tepat lagi sesuai dengan jabatan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang guru ya hanya membahas tentang guru, yang penghulu ya penghulu gitu. Ya. Yang prakom juga tentang prakom. Mengidentifikasi satu masalah, kemudian nanti mencari pemecahannya dengan latar belakang apa? Perspektif Smart ASN. Jadi nanti harapannya itu muncul pemecahan masalahnya itu pakai Smart ASN. Ya. Dan jangan sampai keliru. Jangan sampai nanti membuat pemecahannya itu misalnya yang pernah terjadi ya ini membuat infografis ya, dan hanya ditempelkan di mading. Ini bukan guru ya, madingnya di mana-mana aja gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi itu lulusan perguruan terbaik. Ya. Nah, jadi Smart ASN berkaitan apa? Smart ASN itu tandanya adalah apa? Menguasai IT. Jadi pemecahannya tidak hanya sekedar menempelkan karya di majalah dinding atau di papan pengumuman, tapi pakailah Smart ASN-nya. Ya. Harapannya dengan mampu berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN, di mana di situ ada permasalahan dan nanti jenengan berusaha mencari solusinya, itu nanti Anda semua itu mampu menjadi ini ASN sesuai fungsinya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah di instansi Bapak Ibu untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi sudah, ya. Nah, untuk modul manajemen ASN ini yang Bapak Ibu sudah pernah pelajari, ini di ketentuan umum yaitu tentang asasnya, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Nah, ini betul-betul dipelajari ya. Kemudian jenis, status dan kedudukan, fungsi dan tugas serta perannya apa saja. Kemudian jabatan ASN, hak dan kewajiban kelembagaan, dan juga di sini pengelolaannya, ya, bagaimana penyusunan dan penetapannya, ya, pengadaannya, pangkat dan jabatan, pengembangan karir. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga dulu mulanya dari guru, ya, guru GTT, kemudian ikut tes CPNS seperti panjenengan, itu menjadi PNS, dan kemudian setelah di Magelang itu 16 tahun, kemudian saya ikut tes menjadi WI. Nah, dan sampai sekarang menjadi WI ini. Nah, artinya apa? Sebagai PNS itu sangat mungkin sekali untuk pengembangan karir dan juga meningkat pangkat dan jabatannya sesuai dengan kompetensinya.
Maka di sini nanti ada pola karir, promosi, dan mutasi. Ya, termasuk dalam hal apa? Penilaian kinerja. Kalau dulu untuk pengembangan pangkat dan jabatan itu kan berdasarkan pada pengumpulan kredit poin. Ya, kita menyusun PAK. Tapi kalau sekarang itu dengan penilaian kinerja, yaitu dengan SKP yang Bapak Ibu susun untuk mendukung apa namanya, ekin dari Bapak Kepala atau Ibu Kepala. Ya. Nah, nanti dalam 1 tahun jenengan akan mendapatkan kredit poin yang bisa dikumpulkan dan nanti mencukupi untuk naik pangkat. Jadi sebetulnya bukan kenaikan otomatis kalau saya melihat, karena itu pun basisnya berbasiskan apa? Kinerja kita. Ya, kalau kinerjanya tidak bagus maka ya tidak akan mendapatkan kredit poin yang baik juga. Nah, termasuk pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Nah, kemudian untuk sistem merit, nah, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Nah, Bapak Ibu, mungkin materi ini juga banyak sekali. Nah, silakan nanti tetap selalu dipelajari ini dari modul-modul itu. Nah, kemudian untuk literasi digitalnya, ini besok saja yang literasi digital. Kemudian kita akan masuk ke ini. Bentar. Ini di layar Bapak Ibu nampak apa? Overview modul manajemen PowerPoint. ASN. Oh, masih itu nggih? Oke. Bentar, saya akan share LK di sebetulnya di PLC itu sudah ada. Nah, tapi saya share di chatroom ya. Di chatroom. Satu, tiga, empat. Dan 5. Nah, silahkan di-download dulu. Satu berarti kita itu hari ini dan besok ya, kan hari ke-12 Kamis itu tidak dengan saya, tapi dengan Pak Miftahul Fala. Besok kita jelaskan. Ini format 1. Sambil Bapak Ibu download nih. Tiga, empat, limanya besok dijelaskan. Ya. Satu. Nah, ini Bapak Ibu mengajar yang hari ke-11. Di tengah-tengah kalau saya kok kelihatannya akan lupa, tolong diingatkan untuk menjelaskan LK4 dan 5. Itu nggih. Sambil tapi jangan-jangan juga membaca dulu yang 45 karena 45 itu untuk besok. Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari apa atau tugasnya itu. Jadi LK1 itu nanti bawahnya adalah LK2. Ya. Nah, LK1 Bapak Ibu diminta untuk membuat learning journal ke-1. Learning journal ke-1 itu pengalaman belajar hari ini. Ya. Berisi tentang apa? Tentang pengalaman pembelajaran
ya, baik substansi ataupun proses pembelajarannya. Ya. Dan tentu saja tidak hanya cerita biasa, tapi sertakan juga evidennya. Ya, misalnya sekarang jenengan mengikuti ini, nah, silakan screenshot, ya, screenshot. Nah, nanti jadikan itu sebagai bahan membuat apa tadi video, ya. Atau mungkin jenengan bisa, ini kan direkam, atau jenengan merekam sendiri prosesnya. Nanti itu bisa menjadi bahan. Tapi ingat ya, formatnya sudah ditetapkan. Misalnya jenengan itu medianya pakai 16:9 atau 9:16. Ya, ada bedanya kan? Kalau 16:9 itu untuk konsumsi YouTube atau TikTok, ya, Tuh, atau IG. TikTok, Bu. Ya, maka jenengan harus pastikan karena ini layar kita kan layar landscape ya. Ya. Nanti untuk menyusunnya jangan sampai dibalik begini. Kan kemarin tuh muncul layarnya dia membuatnya pakai 9:16. Nah, kemudian videonya juga di uploadnya juga 9:16. Berarti kan kita nontonnya tuh harus miring-miring gitu. Ya, jadi jangan sampai apa namanya wadahnya 16:9 atau 9:16 itu betul-betul disesuaikan. Ya. Jadi nontonnya jangan sampai sudah kepalanya tegak, tiba-tiba harus mengklang supaya bisa melihat dengan cermat. Tuh. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, baik substansi ataupun prosesnya. Ya. Harian. Jadi hari ini tidak membahas hari kemarin ya. Baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi misalnya jenengan nanti mengerjakan apa namanya? Tugas ini, learning journal. Itu boleh juga di foto atau di video masukkan di situ. Atau ketika sedang menyusun tugas yang lain. Atau ketika jenengan sedang berdiskusi dalam kelompok. Ini kan nanti jenengan kan diskusi kan. Misalnya itu screenshot. Nah, kemudian bercerita, ada narasinya, kemudian nanti editlah sesuai kemampuan jenengan. Ya. Dieditnya mungkin biasanya anak muda pakai CapCut ya. Tuh. Kemudian jangan lupa kasih title. Title-nya jangan lupa sertakan di situ apa? Ya harus mengandung ini. Latsar angkatan berapa? 59 misalnya. Entah mau dimasukkan kelompok atau tidak. Dan jangan lupa tuliskan juga Latsar itu berlangsung di BDK Semarang. Ya. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia itu Latsar itu di mana-mana di instansi-instansi. Sehingga nanti kalau jenengan upload itu tidak ada BDK Semarang, dikiranya nanti dari Kemenkum. Ya, misalnya gitu. Ya. Kemudian durasinya cukup 3 menit. Ya, hasil dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos. Nah, silakan dibaca sendiri. Kemudian diupload di blcsemarang.net berupa link. Linknya jangan lupa harus berwarna biru supaya bisa langsung diklik. Ya. Kemudian waktu pengumpulannya H10 sekarang ini. Ya. Nanti malam maksimal pukul ini. Ya. Oke. Kemudian LK2 di bawahnya ini kerja individu juga, yaitu buatlah satu tulisan gagasan ya, mengenai apa? Mengenai aku. Aku itu bukan cerita anak-anak itu ya. Kan ada tuh cerita aku, diriku dan temanku misalnya gitu. Itu tidak seperti itu. Tapi aku itu sebagai apa? ASN. Dengan jabatan apa? Tugasnya apa saja? Fungsinya itu sebagai apa? Regulasi yang berkaitan dengan tugas jenengan itu apa? Kemudian kompetensi yang harus dimiliki sesuai peraturannya itu apa saja? Ya. Ini kemudian sesuai peraturan apa saja? Misalnya harus dimiliki sesuai peraturan. Misalnya kalau seperti tadi saya katakan, sebetulnya ada Bapak Ibu, kompetensi ASN itu ada 3 macam. Ya, nanti bisa kita bahas. Tapi yang khusus itu ada masing-masing.
ASN itu ada 3 macam, tapi kalau guru katakanlah itu ada 4. Nanti penghulu ada beda lagi. Prakom ada beda lagi. Oke. Nah, kompetensi yang harus dimiliki itu ini. Kemudian pelatihan kompetensi apa yang diinginkan? Nah, itu silahkan ditelaah, ya. Dituliskan, kemudian instansiku. Nah, instansiku seperti apa? Mungkin visi misinya atau apa? Kemudian dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance jenengan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian jumlah kata minimal 500, tapi paling banyak ya 10 halaman. Paling banyak ya. Hasilnya dibuat dalam bentuk PDF. Jangan mau membuat model tulisan biasa, monggo. Mau dibuat infografis juga boleh. Ya. Itu, tapi nanti yang diupload PDF. Mungkin jenengan mau langsung menerapkan Canva atau apa gitu. Uploadnya juga sama, yaitu pukul 24 kurang 1 menit. Ya. Kemudian untuk filenya nanti, filenya nih di rename seperti ini, jadi tidak perlu yang lainnya karena ini individu ya. Jadi LK 1 dan 2 langsung nama peserta, gitu ya. Ya. Kemudian untuk LK ke-3, untuk LK 1 dan 2 jangan dipisah ya. Ini tetap menjadi satu file. Nah, untuk LK3 itu nanti kerja kelompok. Ya, ini sudah dibagi menjadi kelompok 1, 2, 3, 4 kan? Ampun, Maka Bu, nanti sudah. silahkan bekerja di kelompoknya, akan tetapi coba nih, ini setiap bagi menjadi sub kelompok, yaitu 1A, 1A, 2A, 3A, dan 4A. Kemudian yang B itu 1B, 2B, 3B, dan 4B. Masing-masing 5 orang. Ya. Nah, apa yang dikerjakan untuk kelompok A itu membahas khusus manajemen ASN, dan kelompok B itu tentang smart ASN. Nah, perintahnya apa? Ini, identifikasikanlah beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja Anda sesuai jabatan masing-masing. Terkait apa? Mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Okay. Deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nah, nanti cara menulisnya, misalnya Mbak Arum itu membuat satu isu, ya, isunya ditentukan, nah maka nanti langsung ini sampaikan data dan faktanya, kemudian sampaikan juga dampak dan para pihak yang terkait. Jadi selesaikan satu isu, selesai, lanjut isu yang kedua, gitu ya. Oke, karena kenapa? Yang kemarin tuh ada isunya semuanya dulu, datanya juga baru semuanya, baru dampak. Itu lebih sulit untuk membahasnya. Begitu ya. Untuk ketentuannya sama seperti yang tadi diupload di hari ini pukul 23.59. Ya. Kemudian ini kita mundur jamnya itu dari jam 8 menjadi jam 13 ya. Ini. Baik, ada pertanyaan tidak? Atau sebelumnya saya jelaskan dulu. Format file yang diupload, nah ini berarti jenengan nanti begini namanya, filenya angkatan 59, kelompok apa, kemudian baru nama. Itu ya. Ini supaya tidak membingungkan yang mencermati. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas enggak? Berarti untuk tugas yang video tadi, yang individu ya Bu, itu Iya. berarti milih salah satu nggak antara YouTube, TikTok, atau Instagram gitu.
Iya, boleh. Ini siapa ini yang bicara ya? Kok saya tidak melihat. Itu Muhammad Ifsyah Salam. Oh, iya, Muhammad Ifsaus. Saya kan agak susah, belum pernah sih mendengar dan apa artinya Ifsaus? Ifsyah itu apa namanya orang yang memberikan keselamatan. Orang yang memberikan keselamatan, ya Allah, amin, amin. Oke, oke. Izin masuk, Ini Bu. Pak, ini sebentar, Pak Ahmad Yanuddin ini kemana ini? Terpental Bu. Hah? Tidak terpental, ada kok. Saya beritahu ya, ini kalau di Kemenku seperti ini langsung disuruh keluar ini. Kalau kejadian seperti ini di Kemenak, di Balikdiklat masih agak lunak. Kalau jenengan di Kemenku itu yang kasus seperti ini langsung suruh keluar. Enggak mau beritahu lah Bu, dia kemarin juga ngajar di situ. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Ibu. Untuk akun TikToknya jenengan ini Oh, saya tidak @budi. punya. Saya itu sudah Oh, golongan manula, tidak terlalu suka TikTok. oh ya sudah. Soalnya Makanya ini juga ada, Bu. apa? Ada juga di Magelang. Makanya kok Ah, mudah maka banget. gini, Bapak Ibu. Tapi kalau diputarkan tetap bisa. Ya, meskipun TikTok itu. Nanti ketika membuat RA, perhatikan konsumen, user, sasaran yang mau jenengan sasar. Target yang mau disasar. Ya. Misalnya penghulu tentang pernikahan dini misalnya. Nah, targetnya siapa? Orang tua atau anak-anak atau remaja? Nah, biasanya pangsa pasar TikTok kan remaja kan? Itu ya. Kemudian misalnya jenengan itu pangsa pasarnya itu yang lebih dewasa itu mungkin lebih cocok entah Facebook atau YouTube. Itu meskipun kita tidak menolak bahwa orang tua pun ada yang suka TikTok. Itu ya. Oke, oke, ada lagi pertanyaan? Mohon izin Bu, Oke, Pak mungkin Ma'ruf. untuk memberitahukan kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Kemarin kan belum Sudah. dibagi, Kok kurang jelas tuh? mohon izin Bu. Mm-mm. Kemarin kan kelompok 3 dan kelompok 4 belum pembagian kelompok kecil. Kalau kelompok 1 dan 2 kan sudah. Nah, mungkin nanti Betul. untuk ketua kelompoknya bisa membagi mulai dari sekarang biar nanti segera untuk persiapan prevent. Betul. Kok Gitu. bisa belum 3-4 kok belum? WI-nya beda, Bu. Jadi kelompok 1 dan 2 itu dan 3 dan 4 beda. Jadi yang kemarin tugas kelompok itu yang Oh ya kelompok udah 3 enggak 4 itu apa-apa. jadi Nggih. satu. Baik, enggak apa-apa. Nggih. Ya namanya kadang-kadang kan peraturan begini tapi intervensi atau apa namanya pemahamannya berbeda itu juga bisa ya. Enggak apa-apa. Ya, 3-4 nanti siap untuk dibagi ya. Tapi nanti saja jangan sekarang. Nanti habis waktunya ya. oke. Setelah ini kan Zoom ini masih bisa dipakai ini kayaknya. Ya. Baik, ayo ada yang belum ditanyakan dan penting apa? Perintahnya sudah jelas. Ini coba Pak Ma'ruf kelompok 1. Dengan 1A atau 1B? 1A, Bu. Anggotanya, jabatannya apa saja? Ada yang guru, terus kemudian ada yang analisis SDM. Berarti kan beraneka ragam kan? Iya, Kalau beraneka ragam menurut jenengan sebaiknya gimana ini? nah itu. Biar tugasnya menjadi mudah. Bu Budi itu prinsipnya supaya tugasnya menjadi mudah aja. Gimana? Kalau semisal diakumulasi kita di Kementerian Agama gitu, secara garis besar gitu, nggak bisa, Bu ya. Ya, tetap susah. Susah ya, Ya, misalnya gini, jenengan penghulu atau penyuluh? calon penghulu. Calon penghulu. Kemudian kalau jenengan pengennya satu kelompok calon penghulu semua kan nggak bisa kan? Iya, Ya nggak kan? bisa, nggak bisa. Milik jenengan kan ada guru, ada macam-macam. Nah, sekarang isunya sebaiknya dirembuk atau dikompilasi. Nah, dirembuk itu kan didiskusikan. Nanti kita mengambil salah satu instansi, kemudian dirembuk bareng-bareng, menentukan masalahnya bareng-bareng. Tapi kalau kompilasi, itu misalnya di tempatnya Pak Ketua, ada penghulu,
calon penghulu, ada calon guru, ada calon apa tadi? Sertifikasi halal ya, produk halal. Nanti masing-masing membuat satu isu lengkap dengan data dan dampaknya, baru nanti dikumpulkan. Nah, pilih yang mana? Lebih mudah yang mana? Gimana teman-teman? Hmm? Gimana teman-teman? Mungkin ada apa yang mau Ini disampaikan? bukan soal yang susah. Udah jenengan tuh tinggal pilih yang mana gitu. Hmm? Enak dirembuk sih Bu. Jadi fokus ke Dirembuk. satu ya. Dirembuk itu misalnya jenengan yang menjadi sumber isu, instansi jenengan. Nanti yang dosen itu bisa enggak ikut rembukan? Yang prakem ikut rembukan di KUA jenengan bisa enggak? Nah itu kan nanti menyesuaikan Bu. Yang belum bisa nanti kan Menyesuaikannya harus jelas diajarkan. ini. Nah, harus jelas ini. Gimana? Saya tak stop dulu. Gimana? Ayo, jangan diam. Bebas. Kompilasi Terus, saja, Bu. hmm? Kompilasi saja. Menurut Siapa yang saya. ngomong? Siapa ini? Dia. Dia. Ini masalahnya saya buat galeri. Sebentar, tak buat speaker dulu. Siapa? Dia, Ibu. Dia. Kok tidak muncul wajahnya? Oh, ini saya pin. Ayo ganti. Ah, ini dia. Gimana, Bu dia? Kalau menurut saya lebih baik kompilasi saja. Jadi setiap anggota menetapkan satu isu, lalu ya nanti menganalisis sendiri-sendiri begitu, Ibu. Jadi tidak apa ya kalau misalkan satu anggota satu kelompok itu 5 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, lalu merembuk satu isu itu sepertinya untuk pelaksanaan selanjutnya kayak ya tidak relate juga sih Bu, karena ya nggak sesuai sama Ya, dan sebetulnya itu jabatannya memang gitu. lebih sulit kalau dirembuk. Karena apa? Latar belakangnya berbeda. Dan nanti kemungkinan yang bekerja siapa? Hanya satu orang. Itu. Ya. Gimana? Ini Pak Rizky setuju. Setuju yang mana ini Pak Rizky? Nggih Bu, setuju Bu, ngoten Yang mawon. kompilasi Bu. Kompilasi Kompilasi nggih. mawon Bu. Ini meskipun kelompok, tapi kalau saya pribadi itu saya sarankan itu setiap orang membuat satu isu terpilih, lengkap dengan data dan apa dampak masing-masing ya. Satu, kemudian nanti kalau hanya mengkompilasikan mudah toh, tidak susah. Itu paling hanya nyambung-nyambung, copy paste ke bawah kan, gitu. Tidak apa-apa ya. Baik, nah sekarang saya ingin tanya dulu supaya tidak keliru. Ini waktunya kan masih sedikit ya, supaya tidak keliru. Apa cirinya sesuatu dikatakan isu? Permasalahan. Ya isu itu memang permasalahan. Terus gimana maunya? Sering terjadi Bu. Apa? Sering terjadi. Sesuai Sering dengan terjadi, kondisi. Pak Rizky, sesuai kondisi. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Yang harus segera diselesaikan Bu. Harus Sedang segera ramai diselesaikan. diperbincangkan Bu. Ya, Viral. Tadi. Memerlukan perhatian Bu. Apa? Memerlukan perhatian. Memerlukan perhatian. Ada dampaknya Bu. Ada dampaknya, baik. Menjadikan Very kurang good. optimal, Nah, sekarang Bu. bagaimana merumuskan permasalahannya? Mbak Karisah Eka Wijaya. Ayo, bagaimana merumuskan isunya? Mencari Saya diberi sumber. satu contoh. Pak Janudin. Mencari sumber permasalahannya, Ibu. Ya, sumbernya tadi sudah ditetapkan sumbernya, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN. Ini contoh atau gimana, Bu? Maaf. Boleh, contoh boleh. Atau Oh, penjelasan bagaimana merumuskan juga boleh. Contoh aja langsung coba. Nanti kita bahas.
contoh isu ya, kalau Iya. di jabatan kami Mm-mm. pengawas jaminan produk halal, Mm-mm. pengawasan pasti membutuhkan data. Sedangkan data itu belum ada, maka isu yang muncul adalah belum adanya data pengawasan, data target pengawasan, Mm-mm. belum adanya data target pengawasan tentang sertifikasi halal di kantor Kemenak Kabupaten Pati. Belum ada data nggih. Data itu Nggih, nanti fungsinya untuk apa? untuk melakukan pemetaan pengawasan sertifikasi halal. Nggih, boleh. Berarti kalimat apa ya? Isunya gimana tadi? Belum Isunya adanya. belum adanya data Mm-mm. jaminan produk halal, Mm-mm. belum adanya Mm-mm. data jaminan produk halal Mm-mm. untuk dasar pengawasan sertifikasi halal. Baik. Nanti solusinya sudah ada nggih? Solusinya ada, Ibu. Ya, oke. Nah, ini sudah bagus. Dia sesuai dengan kriteria bagaimana merumuskan isu. Coba, ini kelompok 1 kan? Sekarang Nggih. kelompok 2. Berikan satu contoh. Ini sudah dibahas di agenda 1 kemarin, Pak Yen. Oh, untuk isu, nggih, memang Nah, ada sedikit sudah dibahas, Ibu. baik, nggih. Sekarang kelompok 2 perwakilan. Dan setelah itu 3 dan 4. Ayo, cepet-cepetan. Tidak usah takut, Bu Titi galak depan-depannya, Neng, nanti insya Allah tidak. Ya, selama jenengan juga semangat, nanti Bu Budi juga pasti akan ikut semangat. Ayo. Ayo Ibu, Oke, izin Mbak mewakili kelompok 2. Dana. Ya mohon Ya, itu ada dibantu lagunya koreksi. ya, Dana Nah, itu. Bu. Iya kan? Ya Dana, ya Dana, ya Dana, Iya, Dana. betul. Ya. Coba, Ya satu Bu, karang jadi, hanya. jadi saya kan posisi sebagai guru Bu. Mohon sebelumnya kalau nanti ada Berapa? kekeliruan, guru sosiologi Bu. Mm-mm. Ya, jadi isu yang saya angkat ini sebenarnya kan kebetulan juga saya baru di madrasah ini, jadi data-data yang saya miliki utamanya sesuai dengan tusi saya itu juga terbatas dari apa yang saya terapkan di pembelajaran. Nah, jadi di sini isu yang saya angkat itu adalah permasalahan dalam optimalisasi pembelajaran, khususnya kurangnya jiwa kompetitif peserta didik. Datanya dari mana? Tentunya dari observasi saya dan pengalaman saya saat mengajar itu ketika saya meminta mengumpulkan tugas teman-teman itu atau anak-anak saya, anak-anak peserta didik saya itu tidak memiliki etos semangat belajar yang tinggi dalam kurangnya jiwa kompetitif gitu. pada peserta didik. Ya, dalam pembelajaran sosiologi di kelas. Oke, stop. Yeah. Nah, sekarang kita cermati ini. Tadi isu itu diambil dari 2 hal, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, ya kan? Yeah. Maka sumber isunya siapa? ASN, ya kan? Sumber isunya adalah ASN. Nah, sekarang sumber isunya ASN, coba kita lihat isu dari Bu Dana, yaitu kurangnya jiwa kompetitif pada peserta didik, itu ya. ASN-nya di mana? Itu. Baik Bu, jadi izin menjawab ya Bu. Jadi kan isu awalnya adalah kurangnya jiwa kompetitif di situ, tapi nanti masalah aktualisasinya judulnya itu menjadi peningkatan jiwa kompetitif melalui pembelajaran dengan gamifikasi digital. Jadi di situ peran yang terlibat untuk melakukan perbaikan adalah ASN gitu Bu, saya sebagai guru. Oh, baik. Jadi judulnya sudah jelas ya. Maka nanti isunya dibalik. Jadi langsung merujuk ke ASN, yaitu apa? Kurang optimalnya apa misalnya? Atau kurang inovasinya apa? Coba. Nanti pemecahnya digamifikasi kan? Iya, betul. Berarti kan kurang inovatifnya katakanlah. Iya. Kurang inovatifnya guru dalam apa? Penggunaan media pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Yang berdampak apa nanti? Rendahnya jiwa kompetitif seperti peserta itu. didik. Jadi poin utamanya itu di ASN ya. Yeah.
Nah, nanti berarti data pendukungnya apa? Ada dua, Bu, jenengan data pendukungnya. Satu, jenengan harus mencermati modul ajar guru sosiologi, entah jenengan atau senior, dan mencermati strateginya, nggih, dan medianya. Apa saja yang sering dipakai? Nah, itu data real, ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Untuk mengetahui, jenengan berani mengatakan kurang optimalnya, kurang inovasinya guru dalam titik-titik. Maka datanya kan harus jelas. Tidak boleh menuduh tanpa data. Nah, maka datanya diambil dengan cara itu. Satu, bisa dengan mencermati dokumen modul ajar, khususnya di bagian media dan strategi. Nggih. Sehingga nanti solusinya kan jenengan bisa memasukkan, yaitu gamifikasi itu. Nah, yang kedua, data yang kedua yang harus dimiliki adalah apa? Jenengan berani mengatakan apa tadi? Dampaknya rendahnya jiwa kompetitif, ya kan? Maka jenengan harus punya data itu. Di mana caranya? Di mana atau bagaimana caranya? Nah, jenengan harus, karena sudah mengatakan gitu berarti kan sudah punya data kan? Oke, datanya dari mana? Kalau misalnya dari asesmen awal gitu bisa nggak ya Bu? Karena sebelumnya kan saya di awal pembelajaran sebelum di tahun ajaran awal itu saya melakukan asesmen awal gitu terkait karakteristik peserta didik. Terus seiring berjalannya waktu itu kan ketika jiwa kompetitif kan dilihat dari proses ya asesmen formatifnya dulu. Nah itu ternyata peserta didik hasil penilaiannya misalnya ketika diminta untuk mengumpulkan tugas kan selalu saya checklist dan saya rekap. Itu mereka tidak etos semangatnya dalam mengumpulkan tugas lalu meraih nilai yang lebih baik dari rekannya itu kurang gitu Bu. Jadi itu bisa menjadi data Itu jenengan pakai instrumen apa? maksudnya Bu gimana Bu? Ketika kok tahu anak itu effortnya kurang, kemudian kurang kompetisi, itu pakai instrumen apa? Yang pertama observasi ya Bu, tapi yang kedua itu kan setiap melakukan penilaian Observasi itu tidak hanya pengamatan, tapi harus ada instrumennya, nggih? Nggih. Instrumen pengamatan itu, nggih. Ya, kalau masalah penilaian itu kan sebenarnya guru pasti membuat rubrik dan indikator itu untuk penilaian skornya. Tapi Kognitif. ini kan kognitif dan psikomotor. Tapi kalau afektif itu kan saya sisipkan. Nah, itu makanya pakai angket. Satu angket, dua observasi. Nggih, itu. Nah, itu kalau sudah bagus nanti bisa menjadi core issue, nggih? Baik, nggih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Zen dan Bu Dana. Nggih. Nah, itu bisa nggih? Berarti nanti cenderungnya jangan mungkin nanti di Smart ASN bisa, di manajemen pun bisa dua-duanya, nggih. Karena manajemen itu apa? Maksudnya di perencanaan, ya kan? Tupoksi ASN itu kan perencana, pelaksana, dan evaluator. Nah, ini salah satu kelemahannya mungkin di manajemennya, yaitu di bagian perencanaan pembelajarannya, yaitu di modul ajar tuh atau medianya itu tadi. Ya, Smart ASN-nya apa pemecahannya? Jangan pakai gamifikasi. Tuh. Ya, baik. Ada lagi kelompok 3, ayo 3 dan 4. Ini mulur sedikit enggak apa-apa ya? Atau Ya, sudah saya cukup? Bu. Masih Bu, lanjut. Bentar Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu, Mas semangat, Bu. Muhammad Rizky Maulana. Ayo. Kalau saya itu isunya belum optimalnya layanan informasi Bentar, di KUA. ini nganu ya, agak keras ini ke sebelahnya ngobrol. Pak, ojo seru-seru, Pak. Ayo. Halo, sekarang Ya, pripun, Bu? sekarang sudah nggih. Oh ya, kalau saya mengambil isu terkait belum optimalnya layanan informasi di KUA Jekulo Kudus. Belum Karena optimalnya. belum optimalnya. Nah, nanti layanan informasi di KUA Jekulo Kudus. Nggih. Nanti saya akan buat semacam website yang berisi tentang terkait. Websitenya belum ada. Ada, cuman tapi belum optimal. Belum optimal. Ya, berarti mau optimalisasi. Mau optimalisasi. Melalui kemarin baru buat. Melalui apa? Melalui rencananya?
website itu. Heeh. Nanti mungkin saya buat rancangan yang mana rancangan itu bisa dimasukkan ke website dan mungkin nanti juga bisa Mm-mm. dipublish di Instagram. Jadi terkait untuk media sosial yang Instagram, baik yang yang website juga, terus Mm-mm. yang Instagram itu nanti terkait informasi layanan tidak wajib lo mungkin. Semakin tidak dengar ya terakhir. Mm-mm. Halo. Ya. Oh Mm-mm. ya, Bu. Nah, nanti target saya itu yang paling utama di websitenya. Cuman Mm-mm. untuk merancang itu mungkin nanti kan saya juga buat semacam infografis atau apa terkait layanan Mm-mm. di KUA dan itu nantinya Mm. juga bisa dipublish di Instagram. Karena memang Mm. selama ini Instagram pun Oke. juga kurang optimal. Ya, saya bayangkan itu Mas Rizky itu kan webnya sudah ada. Baru buat bisa Oh, bulan apa berapa gitu Bu? sebelumnya belum ada. Belum ada. Isunya tadi apa? Belum optimalnya layanan Layanan informasi informasi di Oh KUA. gitu, berarti masih biasanya tradisional pakai papan pengumuman. Ke sini malah sering nanya langsung ke KUA, langsung di sini. Langsung kemana? Seringnya langsung ke kantor Bu seringnya. Siapa? Yang langsung ke Masyarakat. kantor. Oh, Masyarakat. masyarakat. Ya, seringnya itu. Oh, nggih. Berarti bisa dikatakan webnya belum ada. Belum. Di Kudus Kak Yung. Oh, Yang Aisyah bisa. maksudnya web yang itu ya Bu, yang KUA khusus KUA di Jekulo Heeh. saya. Nggih, Belum berarti ada. ya nanti solusinya berarti kemungkinan jenengan membuat web ya. Iya. Ya, web dan isinya jangan hanya webnya saja ya. Dan isinya Bu. Nah, webnya ya nanti harapannya selain informasi, Profil mungkin profil, ini terus video juga kegiatannya mungkin ada enggak pojok layanan konsultasi misalnya. ada. Nah, nanti kan dari teman saya terutama yang penyuluh itu buat konsultasi online ya Bu, konsultasi syariah online. Nah, mungkin nanti bisa dimasukkan ke situ juga. Jadi berkolaborasi. Oke. Ya, kayak ini juga sudah bagus ya. Sudah benar arahnya untuk isunya maksud saya gitu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Sekarang kelompok 4. Izin, Ayo. Bu. Ya, Pak Rahmat Rizaldi, silahkan. Dari Ya, mana, Pak? ya matur nuwun Bu atas kesempatannya. Saya dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Jabatan Pengawas Pembinaan Produk Halal. Nggih. Eh, untuk eh, rumusan masalah itu pada agenda pertama sudah dijelaskan terkait pembuatan fishbone, nggih. Jadi itu Iya. dari suatu masalah yang besar kemudian nanti dikerucutkan masalahnya ke masalah yang sekiranya lebih urgent atau lebih penting begitu. Maksudnya akar permasalahan dari Maksudnya fishbone itu. dari nganu nggih dari apa Kepalanya kan core issue. kepalanya nggih Terus kepalanya duri-durinya itu akar permasalahannya. Sumber nggih Bu. isu utamanya itu apa gitu ya. Nggih Bu. Iya. Nah, dari contoh dari jabatan saya itu akar masalahnya adalah masih banyak kuota kuota sertifikat halal gratis yang padahal itu akan berakhir pada tanggal 17 Oktober tahun 2026. Nggih, jadi belum optimalisasinya eh, pengawasan jaminan produk halal pada pelaku usaha mikro kecil, nggih, karena pelaku usaha mikro kecil itu yang berpeluang untuk berpeluang besar untuk mendapatkan sertifikat halal gratis begitu Bu. Nggih. Jadi core isunya apa? Isunya. Isunya itu tadi Bu apa belum anu, apa belum optimalnya Optimalnya. pengawasan jaminan produk halal pada pelaku Mm-mm. usaha mikro kecil gitu. Mm-mm. Nggih. Dengan berdampak apa? Yang berdampak niku Bu apa
Jadi beberapa pelaku usaha mikro kecil yang belum berkesempatan mendapatkan sertifikat halal gratis itu Secara kan gratis. berakhir pada bulan Oktober tahun Hmm. 2026 gitu. Jadi agar Jadi optimal di tahun sebetulnya kelemahan utama dampaknya itu adalah apa? Masyarakat intinya tidak tahu tentang sertifikasi halal atau bagaimana? ya Yang kurang gratis. kurang tahu informasinya sertifikat halal gratis itu ke pelaku usaha Berarti mikro kecil. core isunya tentu berkaitan dengan tupoksi jabatan jenengan apa tadi? Mengawas jaminan produk halal, Bu. Hmm. Sama seperti Pak Zainuddin, Bu. Tugas apa tadi? Pengawas Pengawas jaminan produk halal, Bu. jaminan produk halal. Iya. Ya, sebentar. Saya jadi penasaran tugasnya apa saja tadi. Nah, ini sudah ada undang-undangnya ya. Iya, Bu. Nomor 33 tahun 2014 ya. Ini pengawasan kepatuhan pelaku usaha. Monitoring melakukan hasil pengawasan yang berkaitan dengan produk halal. Iya, Bu. Ya, Bentar. Sesuai dengan apa tadi? Apa tadi? halal gratis, Bu. Sertifikat produk halal. Iya, sertifikat halal gratis. Ya, produk halal. Halal gratis. Mm-mm. Pendampingan, pengawasan, pembinaan UMK. Oh, ya berarti sebetulnya itu kaitannya dengan tugas jenengan dalam hal pendampingan, pengawasan, dan pembinaan UMK ya. Iya, Bu. Menerima fasilitas itu, ya, maka nanti kegiatannya bisa macam-macam. Ini bisa sosialisasi dan edukasi, pendampingan, penerapan, pengawasan proses produksi. Ya, ya, bisa. Iya, Bu. Ya. Ya, rencananya saya itu, Bu, apa ingin membuat prosedur pengawasan, Bu, di Baik. lingkungan kantor wilayah Provinsi Iya, Jawa Tengah. nanti harapannya kan nanti masyarakat lebih tahu tentang pembuatan sertifikat produk halal gratis, sehingga kuotanya itu nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, kan gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik, bisa dipahami. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima Oke, kasih, Bu. alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini sudah nyambung-nyambung semua ini. Oke, baik Bapak Ibu, gimana? Kita cukupkan ya? Ya, kita cukupkan kan kita sudah melonjak apa lebih juga. Kemudian jangan lupa nanti tugasnya LK-nya ada 3, dikerjakan semuanya. Kemudian jenengan batasannya kan kapan? Nanti malam ya. Nanti malam akan, tetapi ini kan mundur sedikit nih waktunya. Jenengan masih bisa mungkin nguploadnya bisa ditambah sampai pagi, ya, supaya hasilnya lebih bagus. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mohon Silakan. izin, Bu. Tidak ada. Jadi paginya itu jam 7 gitu, Bu, atau jam berapa? Ini siapa yang tanya nih? Miftah, Bu. Miftah, ya. Pak Miftah Jam, ya. nggih. Pak Miftahul Hadi. Besok itu kan kita tuh jadwalnya pagi. Nggih. Jadi Tapi sebelum berhubung, kelas harus bentar, dikumpulkan, Ibu. tapi berhubung saya juga menjadi moderator besok, Nggih. dan besoknya jadi penguji, maka kita mulainya plus minus jam 1. Ya. Nggih. Nah, maka nanti uploadnya Bapak Ibu boleh sampai jam 10, enggak apa-apa. Ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kalau ngupload kok ada tanda merah, tanda terlambat, tidak apa-apa.
Ya, gitu. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami kerjakan dengan sebagus-bagusnya, nggih. Nggih. Membuat video jangan hanya one take syuting ngobrol terus, tidak ada tidak ada apapun, cuma nyuting sekali saja dan diupload. Upayakan yang terbaik. Mungkin ada split, ada cut, ada penggabungan, ya, kemudian ada title, ada narasi, ya, ada musiknya juga, ya, ada transisi, ya, seperti layaknya video profesional. Harapannya gitu. Sambil belajar, nih. Itu baik, Bapak Ibu semuanya, selamat meneruskan tugas, selamat bekerja juga. Saya juga masih mau meneruskan tugas yang lain. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Pak Rizky itu belum doa sendiri itu. Ayo, Pak Rizky, doa sendiri. Jangan dimut suaranya. Nggih, Bu. Mm-mm. Halo. Ya, Nggih, apa? berdoa. Ya. Nggih, Bu, sampun. Ya ingat ya. Nek Zoom jangan ngobrol, nggak ditinggal bukti ngobrol terus gimana? Ya, ini saya ibaratkan jenengan itu kelas anak-anak saya ya. Kalau saya ngajar di MAN kan seperti ini. Dadak digalai, masa wis gede tua digalai yo. Ora patut toh. Ya. Perlu saya ceritani satu kasus nggih, supaya jenengan juga bisa memahami kenapa Bu Budi itu kadang agak keras itu. Beberapa waktu yang lalu, periode berapa saya lupa, itu ketika pembelajaran klasikal seperti ini, klasikal Zoom ya, kebetulan yang mengajar itu pejabat dari Jakarta, saya tidak akan menyebut nama itu. Kemudian salah satu peserta itu dipanggil, misalnya diberi pertanyaan, ya, dipanggil berulang ternyata tidak muncul orangnya. Akhirnya apa? Atasan langsung peserta tersebut ditelepon. Oleh siapa? Oleh pejabat tersebut. Bisa dibayangkan. Itu bukan kepala sekolah, tapi dari perguruan. Nah, terus apa yang dikatakan? Pejabat dari perguruan tersebut harus mengadakan pembinaan terhadap CPNS tersebut. Ya. Nah, kalau jenengan pengen kejadian seperti itu, ya monggo. Itu otomatis akan mengurangi nilai. Itu. Ya. Dan tentu jenengan tidak mau, karena apa? Ini kan jenengan juga bersusah payah tuh untuk bisa masuk ke sini. Kecuali jenengan kok dengan mudahnya, enggak apa-apa. Itu jenengan boleh tanya ke saya enggak tahu ini tersiar atau tidak, tapi yang jelas itu ada kasus seperti itu. Dan kalau atasan dari perguruan tinggi kan apa? Minimal kan mungkin langsung ke rektornya atau apa, itu saya yang kurang tahu, tapi atasannya langsung ditelepon, diminta untuk mengadakan pembinaan. Itu Ibu Budi soal galak-galak itu karena janjinya sayang kalau jenengan sampai terjadi seperti itu. Ya. Baik, saya akhiri dulu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jenengan sukai. Baik, kemudian Bu Sekar besok pakai laptop ya. Dan juga yang lainnya menyesuaikan. Bu Anissa Mulia Utami, ini kemana ini? Anissa Mulia Utami itu dari mana tadi? Yang di Man Kota Magelang tadi, Bu. Oh, yang dengan saya. Iya. Bentar. Nah, ini sudah muncul sekarang. Baik, Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan tolong dicermatin ya, supaya tidak terjadi pada jenengan.
eman-eman yang sudah masuk di sini itu kan juga susah. Tidak semua orang itu bisa masuk di Zoom ini loh. Ya, artinya menjadi peserta, maka hargailah kesempatan yang sudah jenengan peroleh, kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, karena ini sudah pembentukan karakter. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Ya, selamat bekerja lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Ya, saya pamit dulu. Ibu sehat-sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan